Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SD berbasis ICT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agis Rizdianti dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi resum pada pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Teori belajar terjadi melalui pengamatan perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Kemudian, ada prinsip belajar disimpulkan dari perilaku penguatan memperkuat respon. Lalu, implikasi pembelajaran harus menggunakan penguatan yang tepat, dan aplikasi komputer dapat memberi rangsangan dan penguatan yang konsisten. Lalu yang kedua, teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Teori belajar dengan cara komputer menyimpan informasi melibatkan penyimpanan sensorik jangka pendek dan jangka panjang. Lalu prinsip penyediaan informasi dimulai dengan perhatian disertai dengan tindakan dan latihan. Implikasinya, pembelajaran harus menarik perhatian dan mewujudkan praktik yang cukup. Lalu yang ketiga, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Genge dan Briggs. Pembelajaran didukung oleh sistem yang terstruktur. Lalu sistem pengajaran yang baik dengan tujuan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Lalu implikasi pembelajaran harus terstruktur dan aplikasi komputer dapat menyediakan urutan informasi dan penilaian. Lalu yang keempat, teori aktivitisme sosial menurut John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan melalui pengalaman sosial. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial dan implikasi kegiatan kolaboratif penting. Teknologi mendukung kolaborasi. Dan yang kelima, teori kognitif sosial melalui Albert Bandura. Teori belajar ini terjadi melalui interaksi antara perilaku lingkungan dan siswa. Lalu prinsip siswa belajar dari pemodelan dan implikasi penyediaan model yang baik membantu siswa belajar. Dan yang keenam, teori scaffolding menurut Lev Dostoevsky. Teori pembelajaran ini dibentuk oleh perbedaan individu dan budaya. Lalu prinsip dukungan dari para ahli sangat membantu pembelajaran. Sistem pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketujuh, ada teori perkembangan anak menurut Jane Beckman. Teori belajar ini adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi, dan prinsip setiap tahap perkembangan anak memiliki cara belajar tersendiri. Implikasinya adalah pembelajaran ini harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dan yang kedelapan, ada teori discovery learning menurut Jeremy Bruner. Teori ini siswa lebih memahami konsep melalui penemuan sendiri, sedangkan prinsipnya pembelajaran ini melalui eksplorasi, dan implikasinya kesempatan untuk eksplorasi harus disediakan. Dan yang kesembilan, teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Belajar dipengaruhi oleh kecerdasan bawaan yang berbeda-beda. Pembelajaran dapat terjadi pada banyak tingkatan, dan sistem pembelajaran ini harus memungkinkan berbagai cara belajar. Dan ini untuk penggunaan ICT, program komputer dan multimedia dapat memberikan stimulasi penguatan dan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi dengan cara yang sesuai. Dengan teori-teori ICT mendukung kolaborasi, presentasi informasi yang menarik, dan memberikan berbagai saluran untuk menyediakan pembelajaran yang efektif. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.